Placenta previa adalah suatu kondisi di mana plasenta atau ari-ari berada di bawah dari rahim. Umumnya plasenta berada di bagian fundus atau di bagian atas dari rahim. Untuk jenis-jenis plasenta dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah plasenta totalis, di mana plasenta berada menutupi dari mulut rahim atau jalan lahir. Yang kedua itu adalah plasenta parsialis, di mana plasenta menutupi sebagian dari mulut rahim. Nah, yang ketiga itu adalah plasenta marginalis, yaitu di mana plasentanya berada di tepi dari mulut rahim. Nah, yang terakhir, yang keempat itu adalah plasenta letak rendah, yaitu di mana plasenta berada 2-3 cm dari mulut rahim atau jalan lahir. Resiko dari plasenta previa kita bisa lihat dari 2 faktor. Yang pertama dari faktor uterus atau faktor rahim. Dari faktor rahim misalnya riwayat vertikal atau pembedahan pada rahim sebelumnya, misal riwayat bekas operasi, riwayat kuret sebelumnya, atau riwayat bekas pengangkatan miom sebelumnya. Nah, yang kedua itu adalah faktor dari plasentanya atau dari ari-arinya. Misal biasanya terjadi pada hamil-hamil yang gemeli karena plasentanya itu besar ya. Kemudian selanjutnya pada multipara, misalnya pada wanita-wanita yang hamil lebih dari 2 kali. Yaitu pertama, Bunda mengalami riwayat perdarahan tiba-tiba, misal pada saat setelah berhubungan atau saat beraktivitas. Biasanya warnanya akan berwarna merah segar. Yang kedua, Bunda tidak merasakan nyeri sama sekali. Yang ketiga, bagian terbawah janin biasanya bukan kepala, tapi bisa bokong ataupun lintang. Nah, untuk konfirmasi diagnosis pasti, ya Bunda sebaiknya melakukan kontrol untuk menjalani ultrasound untuk menentukan apakah Bunda menderita atau mengalami plasenta previa atau tidak. Plasenta previa masih mungkin bergeser seiring dengan bertambahnya usia kehamilan Bunda-bunda. Nah, tapi note yang perlu Bunda tahu di sini adalah jangan lupa untuk di follow up. Oke? Untuk follow up bisa Bunda lakukan pada saat kontrol kehamilan di rumah sakit atau ke dokter kandungan Bunda-bunda. Ya, itu bisa dilakukan pertama kali untuk screening pada saat dilakukan USG pada usia 5 bulan atau 20 minggu. Kemudian di follow lagi di usia 8 bulan atau 32 minggu, dan final decision terakhir itu nanti akan di follow up lagi di usia 36 minggu atau 9 bulan awal. Nah, di usia 36 minggu lah Bunda-bunda nanti akan ditentukan apakah Bunda-bunda bisa untuk dilakukan melahirkan normal atau operasi sesar. Ada 4 hal yang menentukan kapan kehamilan Bunda-bunda dengan plasenta previa harus diakhiri. Pertama akan dilihat dengan berat nggak sih perdarahannya. Yang kedua, dilihat usia kehamilan dan kondisi janin Bunda-bunda di dalam kandungan. Yang ketiga, bagaimana sih kondisi posisi plasenta dan posisi dari janin Bunda, bayi Bunda di dalam kandungan. Dan yang keempat, perdarahannya bisa berhenti atau enggak. Hal inilah yang akan menentukan usia kehamilan Bunda-bunda diakhiri atau tidak.
Khusus untuk plasenta previa totalis, parsialis, dan marginalis sebaiknya dilakukan operasi sesar. Kenapa? Karena tujuannya adalah untuk menghindari perdarahan dan itu lebih safety untuk bunda-bunda. Nah, tapi untuk plasenta yang jenis letak rendah, insya Allah bunda bisa melahirkan secara normal. Tapi note yang perlu bunda-bunda tekankan, yang saya tekankan di sini adalah sebaiknya untuk bunda-bunda yang didiagnosis plasenta previa sebaiknya melahirkan di rumah sakit ya. Oke, saya rasa cukup di sini vlog singkat saya pada hari ini. Tentunya semoga bermanfaat untuk bunda-bunda di rumah. Terima kasih sebelumnya untuk semua bunda-bunda di rumah yang sudah terus mensupport channel saya ini. Jangan lupa seperti biasa di like, subscribe, dan di komen karena bunda-bunda selanjutnya akan terus menerima video-video saya menarik lainnya, tentunya yang sangat bermanfaat untuk bunda-bunda di rumah. Oke, sampai ketemu di vlog saya selanjutnya. Jangan lupa sehat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.